Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Sifah Hidayat dengan NPM 2217051096 dari kelas B. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6, sekaligus moderator pada presentasi video kelompok kami. Untuk anggotanya, yang pertama ada Ananda Sifah Hidayat selaku saya sendiri, kedua ada Anindya Salsabila, ketiga ada Faris Sidik Saputra, keempat ada Ngasirah Nurjayatri, kelima ada Muhammad Ferdiansyah, dan keenam ada Muhammad Zidni. Untuk kelompok 6, materi yang akan dibawakan adalah kalimat efektif. Dan untuk yang pertama, apa itu kalimat efektif? Akan dibawakan oleh Anindya Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Salsabila dengan NPM terakhir 113. Di sini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai kalimat efektif. Langsung saja kita ke materi, yaitu apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun menurut kaidah-kaidah yang berlaku. Misalnya, unsur-unsur krusial yang wajib dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan dan menentukan istilah yang tepat pada kalimat tertentu. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut akan lebih mudah dipahami pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif merupakan pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Itulah merupakan pengertian umum dari kalimat efektif yang sudah dibawakan oleh Anindya Salsabila. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat efektif yang akan dibawakan oleh Farid Sidik Saputra. Materi selanjutnya adalah bagaimana ciri-ciri kalimat efektif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farid Sidik Saputra dengan NPM terakhir 1028. Ciri-ciri kalimat efektif itu ada banyak. Namun, di sini saya akan memberikan contoh 10 contoh ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif harus bersifat jelas agar mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Kedua, kalimat efektif harus singkat dan tidak boleh bertele-tele. Yang ketiga, kalimat efektif harus memiliki terstruktur agar mudah diikuti oleh pembaca dan pendengar. Yang keempat, kalimat efektif itu harus mengandung informasi yang penting. Yang kelima, kalimat harus mengungkapkan pikiran atau gagasan yang ingin disampaikan atau tepat sasaran. Yang keenam, kalimat tidak boleh terlalu formal agar lebih mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar juga. Yang keenam, kalimat yang efektif itu harus mengandung variasi seperti struktur kata-kata sehingga menarik dan tidak monoton. Yang ke-8, kalimat tidak memiliki emosi yang berlebihan sehingga mudah dipahami pembaca dan pendengar. Yang ke-9, tidak mengandung kesalahan tata bahasa. Kalimat sebaiknya tidak mengandung kesalahan tata bahasa sehingga lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah pengertian. Dan yang terakhir, yang ke-10, kalimat yang efektif itu mampu mengaruhi atau membujuk. Artinya, kalimat sebaiknya mampu untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca dan pendengar untuk mengikuti pikiran atau gagasan yang kita sampaikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Itulah merupakan beberapa dari ciri-ciri kalimat efektif yang sudah dibawakan oleh teman kita, Farid Sidik Saputra. Selanjutnya ada unsur-unsur kalimat efektif yang akan dibawakan oleh Ngasirah Nurjayatri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang unsur-unsur kalimat efektif. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Ngasirah Nurjayatri dengan NPM terakhir 032. Baiklah, langsung saja. Apa saja unsur-unsur kalimat efektif? Unsur-unsur kalimat efektif itu ada 5 jenis. Yang pertama, objek. Yang kedua, subjek. Yang ketiga, keterangan. Yang keempat, pelengkap. Yang kelima, predikat. Apa sih objek itu? Objek adalah unsur kalimat
yang melengkapi kata kerja sehingga terletak langsung di belakang predikat. Objek dapat berbentuk kata, benda, atau frasa kata benda. Contoh dari objek itu yang pertama ada Budi bermain bola basket di lapangan. Objeknya yaitu bola. Contoh yang kedua itu Rusdi membaca buku di perpustakaan. Objeknya itu adalah buku. Unsur yang kedua itu ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, benda, atau suatu hal yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek dapat berbentuk kata benda, frasa kata benda, atau kerja. Di sini subjek memiliki contoh. Yang pertama itu ada Andi ditangkap polisi karena mencuri uang tetangga. Subjeknya yaitu Andi. Contoh yang kedua itu ada Ayah minum kopi di depan teras rumah. Subjeknya yaitu ayah. Unsur yang ketiga itu ada keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang makna subjek atau predikat. Keterangan dibagi menjadi 4, yaitu ada keterangan waktu, tempat, suasana, dan cara. Nah, di dalam keterangan ini juga memiliki contoh kalimat, yaitu Ibu bangun lebih pagi untuk menyiapkan bekal sekolah. Itu contoh kalimat dari keterangan waktu. Yang kedua itu ada supaya bersih, kamar mandi ini harus disikat setiap hari. Kamar mandi ini harus disikat setiap hari. Itu keterangan tentang cara. Dan yang keempat itu ada pelengkap. Pelengkap atau P atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Letak pelengkap umumnya di belakang P yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh O, dan jenis kata yang mengisi pel dan O juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Yang kelima itu ada unsur predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menyatakan suatu tindakan atau keadaan yang dilakukan oleh subjek. Predikat biasanya berbentuk kata kerja, frasa kata kerja, numeral, kata benda, frasa kata benda, kata depan, kata sifat, dan frasa kata sifat. Contoh dari predikat sendiri itu yaitu yang pertama, nenek membiarkan cucu-cucunya bermain sepanjang siang hari. Contoh yang kedua itu ada ibu lupa membawa belanjaan sehingga kembali lagi ke minimarket. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang unsur-unsur kalimat efektif. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah unsur-unsur dari kalimat efektif yang terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, hingga pelengkap. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat kalimat efektif yang akan dibawakan oleh Muhammad Ferdiansyah. Jadi, saya di sini akan menjelaskan syarat kalimat efektif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NPM belakang 1126. Jadi, syarat kalimat efektif. Dalam penulisan kalimat efektif itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya itu ada 6. Yang pertama, mewakili pikiran pembaca ataupun menulis secara tepat. Jadi contohnya itu seperti kayak kita menulis itu dalam ngeluarin ide yang secara tepat dan tidak membingungkan. Yang kedua, menggunakan pemahaman yang sama antara pikiran pembaca dan penulis. Maksudnya seperti kayak di kalimat efektif itu pikiran pembaca dan penulis sama yang sejalan. Nah, itu baru disebut namanya kalimat efektif. Yang ketiga, mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar.
Jadi untuk kita menulis kalimat efektif, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Dan yang keempat, tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran maksud sang penulis. Seperti yang di poin ketiga tadi, kita mudah dipahami kan. Jadi kita harus menulis kalimat itu dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak bisa membuat ambigu pembaca. Kurang lebih seperti itu ya. Dan nomor 5, menyampaikan pemikiran penulis ke pembaca dengan tepat. Ini seperti kayak poin pertama tadi. Oke, kita lanjut. Yang keenam, sistematis dan tidak bertele-tele. Jadi di sini maksudnya kayak kita membuat kalimat itu secara struktur dan tidak mengulang-ulang lagi bahasa atau pengertian. Jadi dia hanya secara singkat dan mudah dipahami. Itu adalah dasar kalimat efektif. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi syarat kalimat efektif, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari kalimat efektif itu sendiri yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita. Untuk kesimpulan akan dibawakan oleh Muhammad Jidni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidni Ilmi dengan NPM terakhir 1162. Kesimpulan, kalimat efektif merupakan kalimat yang bisa mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Kita harus tahu membedakan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Jika kalimat efektif memiliki bentuk kalimat yang lebih padat dan singkat, maka kalimat tidak efektif lebih berbelit dan cenderung panjang, yang akan mengakibatkan si pembaca atau si pendengar bingung dan tidak mengerti isinya. Cukup sekian penjelasan tentang kesimpulan dari saya. Selanjutnya akan saya berikan ke moderator. Sekian penjelasan materi tentang kalimat efektif dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.